Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah Ilmu Ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Indra Gunawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Muamalah B, semester 3. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi kelompok 1 sampai kelompok 4 yang dimana untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pada awal munculnya sistem ekonomi Islam diawali dengan hancurnya komunisme dan sistem sosialis yang membuat sistem kapitalis membawa dampak negatif dan buruk kepada masyarakat. Walaupun sistem ekonomi tersebut sah atau sahih, dikarenakan kelemahan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut menimbulkan pemikiran-pemikiran baru tentang sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam di kalangan negara-negara Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam yang pertama, melahirkan kehidupan Islam dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menjadikan kita memiliki harta yang dimana dengan harta itu kita dapat melaksanakan ibadah. Contohnya seperti membayar zakat. Yang ketiga, berkhidmat kepada masyarakat. Yang keempat, menjamin kebebasan individu, kesamaan hak, peluang dan keadilan. Dan yang kelima, distribusi harta kekayaan, hasil pembangunan yang secara adil dan merata. Materi yang kedua yaitu tentang kelangkaan dan choice atau pilihan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama, langka karena jumlah tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang ada. Yang kedua, kelangkaan karena untuk mendapatkannya diperlukan usaha dan pengorbanan yang lebih. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Yang kedua, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Yang ketiga, kerusakan yang terjadi di alam oleh sebab tangan manusia, oleh ulah tangan manusia. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, konflik atau banjir dan sebagainya. Di dalam ilmu ekonomi Islam, kelangkaan tidak ada yang mutlak. Kelangkaan terjadi dikarenakan sifat keserakahan manusia yang tidak pernah puas dan tidak pernah mensyukuri terhadap barang yang dimilikinya. Choice atau pilihan. Pilihan merupakan konsekuensi logis adanya kelangkaan. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan untuk mengonsumsi dan pilihan untuk memproduksi. Tujuannya adalah agar sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan
kepuasan yang maksimal pada individu dan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Permintaan adalah keterikatan dengan jumlah permintaan berupa harga. Permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang atau jasa dari pembeli atau pengguna. Konsep permintaan dalam ekonomi Islam menilai komoditi suatu barang atau jasa. Tidak semua bisa dikonsumsi atau digunakan. Dibedakan antara yang halal dan yang haram. Sedangkan permintaan dalam konvensional, semua komoditi dinilai sama, semua bisa dikonsumsi maupun digunakan. Fungsi permintaan adalah salah satu fungsi yang mengarah bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa dalam permintaan konsumen yang berdasarkan harga dan waktu yang tidak dapat ditentukan. Selanjutnya penawaran. Penawaran adalah suatu produksi tertentu yang para penjualnya bersedia menjualnya pada pasar tertentu dan pada saat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah teknologi. Semakin canggih teknologi yang memproduksi suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua yaitu harga sumber produksi. Apabila harga sumber produksi naik, maka jumlah barang yang dihasilkan akan menurun. Yang ketiga yaitu adanya campur tangan pemerintah dan stabilitas. Ini terjadi pada waktu-waktu tertentu. Materi yang keempat yaitu mekanisme pasar perspektif Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, pasar merupakan perpaduan antara negara konsumen dan produsen yang berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada dikomotif atau subordinat di antaranya, sehingga yang satu lebih dominan daripada yang lainnya. Dalam ekonomi Islam, pasar dijamin kebebasannya. Maksudnya dijamin kebebasannya yaitu pasar bebas dalam menentukan harga suatu barang. Tidak boleh ada gangguan yang menyebabkan rusaknya keseimbangan pasar. Prinsip-prinsip mekanisme pasar yaitu yang pertama ar-ridho. Segala sesuatu transaksi yang dilakukan haruslah ada rasa kerelaan semua pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, persaingan yang sehat. Dalam mekanisme pasar, jika terjadi penimbunan atau monopoli barang atau jasa, maka mekanisme pasar tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme pasar, karena kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Dan yang keempat adalah keterbukaan dan keadilan. Prinsip keterbukaan dan keadilan dilakukan secara terbuka. Maksudnya tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.